وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amittakhadu dunya disebut dengan apa? Mad tabi'i, karena ada wama di sebelumnya huruf berharokat dhamma. Min nun mati bertemu dengan dal disebut dengan apa? Ikhfa. Min dunya mad tabi'i sama. Waw mati sebelumnya huruf berharokat dhamma. Nihi disebut dengan apa? Mad silah tawilah, karena bertemu dengan hamzah dan alif di bukan dalam satu kalimat.
Aulia disebut dengan mad wajib muttasil karena bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Fallahu dibaca tafkhim. Kenapa? Karena setiap lafaz Allah apabila sebelumnya huruf yang harakat fathah dhamma akan dibaca tebal. Tapi apabila lafaz Allah sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasrah, maka dibaca tipis seperti bismillah, billah, la haula wala quwata illa billah, lillahi. Jika kalau dhammah atau fathah, fallahu rasulullahu gitu. Huwal alif lam qamariyah. Waliyu ditekan ya, ianya ada tasdid musyaddadah. Wa huwa yuhyil alif lam qamariyah mauta matawi. Wa huwa alanya matawi kulli syai'in tanwin bertemu dengan qaf dibaca atau hukumnya ikhfa. Qadir disebut dengan apa? Mad al-jadilis sukun. Wa makhtalaftum walaupun maknya ada tanda panjang tapi karena di hadapannya ada apa? Ada, kalau dalam istilah ilmu itu namanya hamzah qata ya. Jadi tidak panjang. Wa makhtalaftum fihi panjang dua harakat. Min nun mati dengan shin disebut dengan ikhfa. Min syai'in ikhfa juga. Kenapa? Tanwin bertunafa. Fa hukmuhu masilah tawilah bertemu dengan alif dalam di beda kalimat. Ilallah, Allahnya mad tafkhim tebal. Sementara madnya dari sisi mad maka dibaca lima harakat. Ilal mad adli sukun. Zalikumullahu tafkhim dari segi hukum lam jalalahnya. Sementara Allah ini banyak dua harakat. Zalikumullahu rabbi ya mati. Sebelumnya huruf yang harakat kasrah baca panjang mad harakat. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dari sisi mad ada sukun, dari sisi hukum baknya maka dibaca qolah kubro karena ba satu di antara ba judi atau ba jim dal to qaf yaitu huruf qolah. Apabila mati maka kalau disukunkan dan di akhir kalimat maka ba disebut dengan ada disebut dengan qolah kubro. Fadir al syamsiyah ya. Sama wa matabai wal arab walnya alif lam qamariyah. Wal arab ja'ala lakum mim mati dengan mim dari idgham mimi. Min nun mati dengan hamzah disebut dengan apa? Idhar. Min nun mati dengan apa? Disebut dengan ikhfa. Min anfusikum azwajau wanya mad tabi'i jauhnya tanwin bertemu dengan waw disebut dengan idgham. Wa minal alif lam qamariyah. An nun mati dengan ain idhar. Wa minal ainnya dibaca dua harakat. Ami azwaja yadra'ukum fi mad ajadilis sukun. Laisa kamitslihi hinya madilah qasira. Syai'u kalau dilanjutkan syai'u tanwin dengan waw
dibaca idgham. Wa huwas alif lam sami alif apa namanya mad tabi'i, ulnya alif lam qamariyah. Wa huwas samiul basir. Lahu jadi baca apa? Panjang 2 harakat disebut dengan mad silah qasirah. Maqali qofnya li-nya dibaca 2 harakat mad tabi'i. Dus sama ma'al syamsiyah. Wal arb alif lam qamariyah. Ya alif apa namanya? Qala sugro kan di tengah kalimat. Ya basutur alif lam syam. Ya basutur rizqa limai nun mati berdengan ya disebut apa? Itu biguna. Limai yasha mad wajib muttasil. Wa yaqdil alif lam alif qalqalah sukron. Nun musyaddadah dibaca gunna. Innahu mad silah qasirah. Bi kulli syai'in hamzah maaf tanwin wa dun ain dibaca idhar. Bi kulli syai'in alim. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amittakhadu apakah mereka menjadikan min duni selain Allah auliya sebagai kekasih, sebagai penolong. Wallahu adapun Allah wa ya Allah al-wali yang menolong, wa huwa dan ya Allah yuhyi bisa menghidupkan alam mauta orang-orang atau orang yang sudah mati. Wa huwa adapun Allah ala kulli syai'in ala ke atas kulli segala syai'in sesuatu qadir maha kuasa. Wa makhdabnan apa yang kalian perselisihkan fihi di dalamnya, dan apa yang diperselisihkan kalian berselisih di dalamnya min syai' dari sesuatu, fa hukmuhu maka hukumnya atau kembalinya ilallah kepada Allah atau kembalikan kepada Allah. Zalikumullah itulah Allah Ta'ala Rabbi Tuhan saya alaih ke atasnya tawakal aku bertawakal bersandar menyerahkan diri. Wa ilaih dan juga kembalinya unibu aku kembali. Fatirus sam fatir sama dengan khalik artinya pencipta langit dan bumi, pencipta 7 lapis langit dan wal ardi dan bumi. Ja'ala lakum ja'ala menjadikan Allah lakum buat kalian min anfusikum dari diri kalian azwaj pasangan-pasangan. Wa minal an'am dan juga dari binatang ternak azwaj juga pasangan, ada laki ada perempuan, ada jantan ada betina. Yazra'ukum Allah mengembangbiakan bihi di dalamnya. Laisa tidak ada kamislihi seumpamanya syai'un sesuatu apapun. Wa huwa adapun ya Allah as-sami yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Lahu bilik Allah apa? Maqalidus samawati yaitu kunci-kunci perbendaharaan as-samawat 7 lapis langit wal adad bumi. Ya bisudu Allah melapangkan rezeki liman kepada orang ya yang dikehendaki wa yakdir dan juga Allah menyempitkan rezeki kepada orang yang dikehendakinya. Innahu sesungguhnya Allah bikulli syai' dengan segala sesuatu alim maha mengetahui. Tentang hikmah satu orang dikasih banyak satu sedikit, itu yang tahu hikmahnya adalah Allah Ta'ala. Syara'a telah mensyariatkan lakum buat kalian minad dini dari agama ma apa-apa waso yang telah berwasiat ya Allah bihi dengannya Nuhan kepada Nabi Nuh, walladzi dan kepada dan syariat awhayna yang telah kami berikan wahyu ilaika kepada engkau. Wa ma wasaina dan kami telah wasiatkan bihi dengannya Ibrahim kepada Nabi Ibrahim wa Musa Nabi Musa wa Isa Nabi an apa itu syariatnya
an aqimu hendaklah kau menegakkan ad-dina agama, wala tatafarraqu dan tidaklah kalian berpecah belah di dalamnya. Kaburo sangat susah atau menyusahkan berat alal musyrikina ke atas musyrikin ma apa-apa materi tad'uhum yang kalian seru ilahi kepadanya. Allah adapun Allah yajtabi Allah memilih ilahi kepadanya man orang-orang yang dia kehendaki wa yahdi dan Allah dengan petunjuk ilahi kepadanya man orang yunib yang mau inabah kembali kepadanya. Wa ma tafarraqu dan tidaklah mereka berpecah belah, yaitu siapa? Yahudi dan Nasrani maksudnya. Ada yang ikut ada yang tidak. Illa min ba'di ma kecuali setelah datangnya ja'ahumul alamu telah datang kepada mereka al-alim pengetahuan setelah disampaikan Nabi kepada mereka. Bagian sebagai bentuk kedengkian, hasadan bainahum di antara mereka walaula dan kalimat kalau karena tidak kalimat sebab yang telah lalu min rabbika dari Tuhanmu ila ajalin kepada masa musamma yang telah ditentukan laqudiya bainahum maka pasti dihukumi di antara mereka al-maksud ditentukan azab atas mereka. Wa innal ladina dan sesungguhnya orang-orang sudah telah diwariskan diberi alkitab-kitab Yahudi dan Nasrani alkitab min ba'di setelah mereka fi syakkin sungguh berada dalam keraguan minhu tentangnya murib, yaitu sama juga keraguan yang membingungkan. Alhamdulillah. Maksudnya apa sekalian? Sebagian manusia ada yang meyakini ada penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjadikan ada yang patung, berhala, ada juga yang pohon, keris, cincin, apa lagi? Pohon, gunung, batu, teknologi. Enggak boleh. Kita meyakini adanya sesuatu secara hakiki ya, ini bicara hakikat nih, bicara tauhid. Yang bisa menolong selain Allah. Contohnya apa? Contoh yang realita. Kalau kita sakit, boleh nggak berobat? Boleh. Baik itu obat generik, herbal maupun ke dokter, boleh. Iya. Boleh, tapi jangan meyakini bahwa obat atau sesuatu yang menyembuhkan. Jangan. Itu tauhid itu. Bahkan tahapan-tahapannya kalau kita berobat, kalau kita sakit, berobat gimana? Pertama, wudu, kemudian sholat hajat. Kalau waktunya nggak mungkin sholat hajat karena waktu dimakruhkan kayak habis asar, wudu kemudian baca Al-Fatihah, itu bukan ke air diminum. Ya enggak? Fatihatul itu syifa'un min kulli da. Al-Fatihah adalah obat dari segala penyakit. Minta dulu kepada Allah maksudnya. Iya. Baru ngambil obat, mau obat warung, obat toko, iya. Obat di apotik atau datang ke dokter, itu yang dikehendaki seperti itu. Supaya apa? Supaya kita ini terlatih, terbiasa untuk senantiasa mengedepankan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wajadtu bahwa yashfin, apabila aku sakit maka yang menyembuhkan adalah Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan Al-Quran yang mana ia adalah obat, ya, wa ma huwa syifa'u obat dan juga rahmat orang beriman. Syifa'ul lima bisud, obat buat penyakit-penyakit hati, begitu. Ada sebagian ayat-ayat Allah Ta'ala yang mana ia adalah obat dari berbagai macam penyakit. Seperti itu ya. Ini dilihat dari sudut pandang tauhid. Boleh ke dokter? Boleh. Itu namanya ikhtiar.
atau dalam bahasa kita disebut dengan syariat, berikhtiar. Iya. Tapi jangan meyakini obat yang menyembuhkan. Dokter yang menyembuhkan tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihat dari langkahnya, step-step yang dijalani. Allah. Kemudian sekalian, kenapa sekalian fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhil maut? Karena pada hakikatnya yang maha penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Level Allah adalah menolong hambanya sampai pada level yuhyil mauta, bukan hanya bisa mengobati orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Benda atau makhluk yang sudah mati pun Allah bisa hidupkan. Contoh, ada negara, ada daerah yang kering kerontang, kemudian Allah turunkan hujan. Iya, Allah turunkan hujan, maka dengan semua hujan itu apa? Tumbuhlah berbagai macam tumbuhan. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah yang telah menurunkan air dari langit. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, maka Allah mengeluarkan bihi dengan air tersebut apa itu? Minats thamarat, dari berbagai macam buah-buahan, rizqan sebagai rezeki lakum buat kalian. Seperti itu. Kampung, daerah, negeri yang kering kerontang pun dengan disiram hujan maka muncullah atau tumbuh berbagai macam tumbuhan. Hakikatnya dari Allah Ta'ala. Akhirnya apa ya? Asbabnya. Kemudian maka di sini Allah Ta'ala menjelaskan sebagai mengingkari kepada musyrikin yang mana mereka telah menjadikan alihatan sebagai Tuhan min dun selain Allah, wa mukhbiran, dan juga Allah mengabarkan innahu huwal waliyul haqqul ladzi la ibadatu illalah, dan Allah mengabarkan kepada kita bahwa yang wali atau penolong yang sesungguhnya adalah zat yang tidak layak ibadah kecuali kepadanya, wahdahu, hanya kepadanya. Kenapa demikian? Fa innahu huwal qadir ala ihya'il mauta, karena dialah Allah yang maha kuasa untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau patung, berhala, dan apapun dia bentuknya tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati, dan juga tidak punya kekuasaan atas segala sesuatu, punya keterbatasan. Bahkan maaf nih, obat pun di satu sisi mengobati ini, tapi sisi yang lain ada efek samping. Ada efek sampingnya. Maka apa? Maka kalau kita minta kepada Allah, minta kesembuhan, iya, terus minum obat, nanti Allah akan mengobati atau menyembuhkan dengan obat tersebut, atau mungkin tanpa obat, dan Allah jaga pelihara kita dari efek samping daripada obat tersebut. Kenapa? Karena wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Zaman Nabi Musa sakit, ada ulama kan sakit gigi, maka mulai minta, ya Allah saya sakit gigi, oh daunnya obat anu, datang Nabi Musa datang ke tempat tersebut, ambil, dikunyah, dimakan. Nggak berapa lama sakit lagi, tanpa tanya kepada Allah, minta kepadanya, langsung datang mengambil daun tersebut. Begitu diminum, dimakan, ternyata bukan sembuh, tetapi malah bertambah sakitnya. Maka Nabi SAW, ya Allah, kenapa kemarin saya begitu minum ini sembuh, sekarang kau enggak, makan ini sembuh, kau sekarang malah tambah sakit? Waktu pertama kau minta kepada aku, maka aku yang aku sembuhkan, aku yang menyembuhkan. Yang kedua, kamu main ini aja apa? Main minum makan itu saja, padahal yang menyembuhkan bukan benda itu, bukan daun, tapi
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau wa ma khalaqtum bihi min syai'in fa huwa ilallah. Ay ma khalaqtum bihi al-umur wa hadha amun jil asyad. Kalau kalian berselisih dalam segala sesuatu maka tempat kembalinya adalah Allah. Hakimnya adalah huwal hakim bi kitabi wa sunnati rasulih. Yang disebut dengan hukum ilallah maksudnya apa? Yang menjadi hakimnya adalah Allah dengan kitabnya dan sunnah nabinya. Makna daripada fa hukmuhu ilal al-hakim bi kitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu. Sebagai firman Allah Taala, fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah war rasul dzalikumullahu rabbi. Kalau kalian berbeda pendapat, berselisih di dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah Allah Tuhan al-Hakim bi kulli syai', yang menjadikan hakim dalam segala sesuatu. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku bersandar, berserah diri, bertawakal kepadanya, ke atasnya, dan aku pun kembali kepadanya. Arji'u fi jamil umur, aku kembali dalam segala urusan kepada Allah. Adapun makna fatirus samawati wal ard adalah ay khaliquhuma wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan benda-benda makhluk yang ada di keduanya. Kemudian yang dimaksud dengan ja'alakum min anfusikum azwaja ay min jinsikum wa syaklikum minnatan alaikum wa tafadun ja'al min jinsikum dengan unta, yaitu Allah menjadikan dari kalian dari apa? Dari diri kalian azwaj, pasangan jenis kamu juga, wa syaklikum dan bentuk kalian juga, cuma beda maaf al kelaminnya saja. Minnatan alaikum sebagai apa? Anugerah ke atas kalian, wa tafadulan dan apa? Minnah, anugerah, ya fadl juga anugerah, karunia ke atas kalian, yaitu Allah Ta'ala menjadikan dari jenis kalian dzakaran wa untha, ada yang laki-laki ada yang perempuan. Kalau manusia, kalau maaf binatang, ada jantan ada betina. Jadi dijadikannya kita berpasang-pasangan, ada laki-laki ada perempuan. Kalau manusia, makhluk lain ada jantan ada betina, itu pun satu anugerah dari Allah SWT. Sebagai bentuk apa? Yadraukum fi, agar kalian bisa berkembang biak dengan di dalamnya. Artinya apa? Kalau dalam Islam ada dalam manusia, apa dalam kita manusia, yaitu adanya pernikahan antara laki dan perempuan sesuai dengan anjuran syariat dan contoh syariat, kemudian berhubungan suami istri, kemudian hamil dan berkembang biak, manusia dan jin. Tapi kalau makhluk yang lain selain manusia dan jin, maka mereka ya mau kawin aja kan, jantan betina, mau maaf kalau ayam ini mau ibunya ya terserah. Tapi kalau manusia ada aturannya, ada rambu-rambunya, termasuk apa ya, artinya ada istilah mahram kan. Apa itu mahram? Yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikah, orang yang tidak boleh dinikah, orang yang tidak boleh dinikah. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, diharapkan kalian ummahat. Apa itu ummahat? Ibu. Wa banatukum, anak perempuan, wa akhwatukum, saudara perempuan, dan seterusnya. Halo rahmakumullah. Maka apa? Kemudian Allah jelaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai, yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Eka khaliqil azwaj, seperti menciptakan pasang-pasang kuliah semuanya, syai' li'annahu al-fardus samad,
alladzi la nadhira, karena dialah Allah adalah zat yang tunggal yang semua makhluk bergantung kepadanya, yang tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Contoh tidak ada sesuatu yang menyuarakan siapa, yaitu seperti menciptakan makhluk berpasang. Maaf, manusia sekarang dikasih akal bikin robot, ya. Ada jana ada bedanya enggak? Enggak kan? Artinya kalau ada robot dua nih dikawinkan misalnya atau kawin, beranak enggak? Enggak kan? Tapi manusia, jin ataupun juga makhluk yang lain, ya ikan, ya maaf kambing, sapi, unta, kerbau dan seterusnya. Maka di situ ada jantan dan betina. Kemudian Allahu Akbar. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Bilik Allah perbendaharaan kekayaan langit dan bumi. Maksudnya apa? Al-mutasarrif al-hakim bihima, yaitu yang mengendalikan, yang menghukumi di langit dan bumi. Dan Allah pula yang melapangkan rezeki kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah pula yang menyempitkan rezeki kepada orang yang dikehendaki. Wasi'u 'ala man yasha wa yudayyiqu 'ala man yasha walal hikmatu wal adtam. Itu semua ada hikmahnya, yaitu ada keadilan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah telah mensyariatkan kepada umat ini apa itu? Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika. Allah berfirman kepada kita nih, umat Islam, yaitu apa? Allah telah mensyariatkan kepada kalian dari agama apa yang diwahyukan kepada Nabi Nuh, dan juga apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Artinya agama dari zaman Nabi Nuh dan juga seterusnya, agama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW adalah sama, syariatnya sama. Kenapa kok dimulainya Nabi bukan Nabi Adam? Kalau Nabi Adam Nabi, kalau Nabi Nuh Rasul pertama yang Allah Ta'ala utus ke permukaan bumi. Nanti jelaskan ada apa beda Nabi dan Rasul nanti. Sekarang waktu udah mau habis. Kemudian maka Allah menyebut pada awal Rasul ba'da Adam, maka Allah menyebut nama awal Rasul setelah Nabi Adam siapa? Nuh alaihissalam, ya Nabi. Wa akhiruhum Rasul terakhir siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan di antara Nabi Nuh dan Nabi Muhammad siapa? Ulul azmi minar rusul. Ya ulul azmi siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kesemuanya adalah ulul azmi minar rusul, orang yang memiliki keteguhan dan kesabaran plus dibandingkan nabi-nabi yang lain. Siapa itu? Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Memiliki ketabahan khusus, kesabaran khusus spesial. Kemudian sekalian, jadi apa? Ya Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya agama yang dibawa oleh para rasul tersebut semuanya adalah ibadatullah wahdah la syarikalah. Tauhidnya sama, menyembah hanya kepada Allah. Seperti Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelummu rasul kecuali kami wahyu kepadanya sesungguhnya tidak selain Allah Ta'ala dan selain aku maka sembahlah aku. Sembahlah yaitu Allah SWT. Walaupun wa ini ikhtalafat syara'ihum wa manhaj, walaupun manhajnya syariatnya beda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, masing-masing nabi dan rasul kami jadikan syariatnya, manhajnya berbeda-beda. Manhajnya dalam dakwah, manhajnya dalam ibadah.
Ada sedikit perbedaan, tapi yang disembahnya tetap Allah Ta'ala, tauhidnya tetap, atau yang disembah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa itu yang diwasiatkan? An aqimuddina wa la tatafarraqu. Wasallallahu ta'ala jami'al anbiya. Allah berikan kepada seluruh para nabi alaihi wasallam bil itilaf wal jamaah, untuk kasih sayang dan berjamaah, wa nahahum anil iftiraq wal ikhtilaf, dan Allah mencegah mereka dari berpisah dan berbeda pendapat, ikhtilaf. Beda dalam akidah maksudnya ya, dalam konteks akidah. Kalau dalam fikih ya pasti beda. Ada apa? Ada ruang ikhtilaf. Kalau dalam apa? Dalam fikih ada beberapa poin yang ada kemungkinan beda pendapat. Kalau dalam fikih seperti sekarang gitu kejadian nih, yaitu penentuan hari raya Idul Adha. Ada yang Rabu, ada yang Kamis. Ya, ada yang Padang. Yang untung siapa? Dua. Satu jagal, yang keduanya apa? Khotib. Khotib untung tuh. Untung. Apakah dalam syariat dibolehkan atau pernah jadi zaman dulu pernah terjadi? Ada sahabat datang ke Syam. Waktu itu belum. Waktu di Syam waktu itu begitu pulang ke Madinah ya, ada. Zaman Ibunda Aisyah juga pernah terjadi seperti itu. Zaman sahabat, zaman Ibunda Aisyah juga pernah terjadi seperti itu. Ada perbedaan dalam penentuan Idul Adha ataupun lebaran bulan Idul Fitr atau Syawal, ada. Nanti pada mungkin sudah dijelaskan kan panjang lebar oleh ustaz-ustaz yang membahas dalam fikih. Ada memang. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum yashaqqa 'alaihim wa ankaru ma tad'u ilaih ya Muhammad tauhid. Jadi orang musyrik itu sangat takut, sangat susah dan mengingkari tauhid yang disampaikan oleh Rasul kepada mereka. Tetapi Allah Allah memilih orang yang dikehendakinya, dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang kembali kepadanya. Jadi apa? Dialah Allah yang mentakdirkan hidayah kepada orang yang berhak mendapatkannya dan menetapkan kesesatan kepada orang yang dikehendakinya. Allah taala dikisdi. Dan itu terjadi sekalian adalah setelah disampaikannya dakwah kepada mereka. Mereka ada yang menerima dapat hidayah, ada yang nolak dan tetap menentang agama yang diwal para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka rahimakumullah, kalau karena tidak ada ketetapan Allah yang telah lalu, apa? Bahwasanya Allah memberikan tempo kepada hamba-hambanya sampai ditegak hisab dulu pada hari kebangkitan nanti, maka Allah akan segerakan ke atas mereka siksaan di dunia ini dengan cepat. Kenapa? Karena mereka menentang Allah Ta'ala. Tapi karena sudah ada ketetapan Allah Ta'ala bahwa ada proses hisab, mizan, baru setelah itu ada sirat, surga dan neraka. Tapi kalau tidak, maka semua orang yang menentang Allah dan Rasulnya, menentang dakwah dan ajaran Islam, tentu di dunia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada yang skalanya kecil, itu butuh peringatan Allah kepada kita, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqamahkan kita dalam amal-amal kebaikan, lebih-lebih di 10 hari awal Dzulhijjah ini. Sekarang udah tanggal berapa? Kalau yang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 6. Besok apa? Senin. Puasa sunnah Senin. Kemudian Selasa Tarwiyah, Rabunya Arafah. Kalau yang duluan tanggal Senin tanggal 1-nya berarti besok Tarwiyah, Selasanya Arafah, Rabunya Lebaran, ya enggak? Misalnya, tapi kita tetap ikut ketetapan pemerintah. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf, qad hasil mufik itu.
keputusan hakim bisa menghilangkan perbedaan pendapat. Kita ikut jumhurul ulama, mayoritas ulama. Kita tidak melihat Kemenagnya, tapi yang kita melihat adalah bahwasanya dalam MUI itu ada di situ ulama-ulama dari berbagai macam ormas, dan juga ada ribuan ulama-ulama pesantren juga yang mengiyakan tentang apa yang diputuskan itu. Iya, ulama NU misalnya diandalkan puluhan ribu ulama, bukan satu orang, yang asalnya puluhan ribu di Tasik, kayak di Cipasung kan, di Garut, Al-Musaddad ya. Intinya apa sekalian? Bahwasanya tapi kalau ada orang yang duluan, ya kita nggak ngelarang, tidak melarang, bahkan bukan mendukung. Kalau mau kambing dipotong duluan kan kita bisa makan kambing duluan, ya enggak? Semoga Allah beri taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.